wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyil asqam. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu Mansubatul Asma. Di pertemuan yang lalu kita sampai ke khobar kana, nggih. Khobar kana poin atau nomor yang nomor 1 kan ta'rif dan contoh, nomor 2 macam-macam khobar kana. Macam-macam khobar kana, yaitu khobar kana yang isim mu'rab, isim dohir udah, syibhul jumlah sudah nggih. Ya, sekarang masuk ke yang jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah atau fi'liyah sebagai khobar kana. Sebelum dilanjutkan, jadi jenengan ketika mendapati kana atau saudara-saudaranya, tidak harus Pak, tidak harus jenengan ketika mendapatinya dalam bentuk fi'il madi. Kan kana kan? Kana, laisa, ya kan? Kana, dhalla, amsa, adha dan lain-lainnya. Jangan jenengan terpaku hanya pada kana aja, karena fi'il mudhari, fi'il amr, bahkan isim fa'ilnya itu juga bisa beramalan. Yang kita kan lumrahnya kita akan mendapatkan kana Muhammadun qa'iman, ya kan? Nanti ketemu yakunu, nanti enggak terbesit untuk kita kalau ini adalah kana beramalan. Kun misalkan juga beramalan, Pak. Asbaha yusbihu juga beramalan. Jadi seperti itu. Semuanya, baik itu fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, atau bahkan fi'il, atau bahkan dia isim fa'ilnya, kan kana yakunu kaunan, kainun. Terkadang dia beramalan. Jadi kenapa kita kok enggak memberikan contoh sampai yakununya atau kainunnya atau kunnya, karena ya keterbatasan waktu, biar banyak materi yang kita bisa ambil. Intinya itu juga bisa beramalan di dalam sebuah jumlah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan yang jim, yaitu khobar kana dari jumlah 2, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, baik, kita lanjutkan yang baca Pak Zainal. Pak Zainal orang lama, orang baru dulu. Orang baru ya. Siapa lagi? Masih yang di depan. Oke. Monggo. Bismillah. Qalam alifu jim. Ya. Au jumlat. Ini au Ustaz. Jumlatan, ya. Itu ataf ke sebelumnya. Mansub semua, jumlatan. Au jumlatan ismiyatan. Nggih. Au fi'liyatan. Nggih. Mislu kanas sita'u Nggih. barduhu syadidun. Nggih. Barduhu syadidun jumlatun ismiyati Jumlatun ismiyatun. khobaru kana. Nggih. Terus. Manfakkal hazinu ya beki. Terus ya beki jumlatun fi'liyatun khobaru manfakka. Oke, syukron. Nah, jazakallah khair. Baik, kita lanjutkan yang jim. Di antara bentuk-bentuk dari khobar kana, yaitu
berbentuk jumlah. Jumlah sebagaimana kita ketahui hanya ada dua, fi'liyah dengan ismiyah. Jumlah fi'liyah atau ismiyah. Dan jumlah ismiyah itu adalah susunan dari mubtada khobar. Dan jumlah fi'liyah itu susunan dari fi'il dan fa'il. Maf'ul kalau fi'ilnya muta'addi. Kalau fi'ilnya muta'addi. Nah, jadi kedua jumlah ini ismiyah dan fi'liyah itu bisa menjadi apa? Khobar kana. Akan tetapi tidak semerta-merta ketika kita mendapati Muhammadun qaimun, mubtada'un dan khobar ya. Isim mubtada khobar jumlah ismiyah, enggak langsung semerta-merta langsung jadi khobar kana. Ada apanya? Ada syaratnya. Di sini beliau tidak menjelaskan lebih detail, langsung jumlah ismiyah atau fi'liyah terus ke contoh, ya kan? Yang pertama kana syita'u barduhu syadidun, itu adalah jumlah ismiyah. Yang kedua man faqqal hazinu yabki, itu jumlah fi'liyah, tidak memberikan perincian. Nah, kita rinci. Lupa lagi saya enggak bawa kolamnya. Di rumah 2. Ada yang bawa? Iya, lebih baik disimpan dah. Jadi dimiliki berkelas. Bismillah. Oke, satu aja, Pak. Baik, kita mulai dari yang jumlah ismiyah. Khabar kana dari jumlah ismiyah. Nah, di Mukhtaru juga ada ya. Ada khobar mubtada dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Assalamualaikum. Ada ya? Ada atau tidak? Kayaknya belum lupa. Kayaknya sudah lupa. Ada, Pak? Ada. Ada nggih? Masya Allah, siap insya Allah. Ya, sebenarnya ini adalah khobar dari mubtada. Nah, cuman di khobar kana itu yang berupa jumlah itu ada sedikit tambahannya. Khobar kana dari jumlah ismiyah. Yang jim ya. Jumlah. Ada 2. Ismiyah sama fi'liyah. Ismiyah adalah mubtada plus khobar. Fi'liyah adalah fi'il fa'il. Mungkin maf'ul kalau fi'ilnya apa? Muta'addi. Nah, intinya fi'il fa'il itu jumlah fi'liyah. Untuk yang dari jumlah ismiyah ada beberapa cara untuk membuat khobar kana dari jumlah ismiyah. Mungkin yang sudah pernah bersama kita tahun lalu mungkin udah tahu. Ada berapa cara? 2 ya. 2 cara. Ada 2 cara. Di sini beliau hanya menyebutkan satu cara aja. Atau satu contoh aja, nggak disebutkan caranya. Yang pertama, Pak, ada 2 cara. Yang pertama kana jelas. Kana di sini isim kana. Di sini khobar kana yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kan begitu ya? Bentuknya yang simple, yang sederhana seperti ini. Tapi nggak semuanya seperti ini, Pak ya. Nanti setiap kali jenengan nggak seperti ini. Ini contoh yang sederhana dan simple. Kalau kita masuk kepada referensi kitab-kitab malah kadang jauh-jauh, Pak. Di sini mungkin di sini mubtadanya isimnya kana, di sini mubtadanya mungkin khobarnya di belakang, kadang khobarnya muqaddam, kadang gini-gini. Iya. Karena belajar tafsir itu Masya Allah, ternyata kayanya susunan tarkib bahasa Arab itu dan simpelnya kaidah yang kita pelajari. Ya. Tapi itu penting, Pak, meskipun simpel, kalau kita taroki, kalau kita progres, kalau kita berlanjut ketika mempraktekkan kaidah-kaidah yang simpel, kaidah-kaidah yang simpel itu, dan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika praktek itu dengan guru,
Kalau langsung kita sendiri ya insya Allah mumet. Iya. Jadi untuk mempraktikkan kaidah yang simpel Muhammadun qaimun, ya Muhammadun qaimun kan mubtada khabar simpel mudah Muhammadun qaimun. Nanti masuk ke buku nanti mubtada khabar kok enggak ada. Ya itu memang butuh apa? Butuh pembimbing juga, butuh pembimbing. Nah, seperti ini formula sederhananya. Ya kayak matematika ya, sederhana atau fisika atau kimia kok mudah rumusnya. Ketika masuk ke contoh kok angel ya. Ya itu butuh sering praktek oleh pembimbing, oleh guru. Nah, seperti ini simpelnya, karena isimnya, terus khobar kananya berbentuk mubtada dan khobar. Cara pertama, karena Muhammadun. Karena apa? Intinya ini ma'rifat Pak ya. Karena ini adalah asalnya mubtada ya. Karena asalnya mubtada khobar, ma'rifat. Karena Muhammadun, karena tholibu, karena jenengan apakan sendiri, ubah sendiri di pikirannya. Karena Muhammadun. Cara pertama, ini mubtada kecil, khabar kecil yang merupakan adalah jumlah isimnya dari ini. Yang pertama caranya adalah kita di sini sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan Muhammad. Maksudnya apa? Pokoknya berhubungan dengan Muhammad. Apa? Bajunya, wajahnya, cara bicaranya, abinya, bapaknya, umminya, siapa aja. Sekarang Muhammad. Muhammad itu bapaknya. Berarti abinya Muhammad, abuhu, libasuhu, kalamuhu, wajuhu, lisanuhu, misyatuhu, misyah itu jalan, baituhu, sayyaratuhu. Intinya ada sesuatu yang berhubungan dengan jangan lupa ini Pak. Apa ini? Domir. Kalau di sini Muhammadun hu, kalau di sini Fatimah ha, kalau di sini Muhammaduna Muhammaduna hum, Muhammaduna hum, iya. Kalau misalnya di sini To'irotun atau Irotu ha, intinya jenis domirnya harus sesuai dengan iya, karena akan kembali ke sini. Paham di sini? Di sini paham? Insya Allah paham. Nih, jadi karena Muhammadun abuhu, Muhammad itu bapaknya. Kenapa bapaknya? Sakit misalkan. Yang sakit siapa? Bapaknya. Berarti Maridun. Ya. Ini harus sesuai dengan ini karena ini punya ini. Hati-hati kalau di sini misalkan karena Muhammadun ummuha, di sini jadinya Maridotun. Hati-hati kalau di sini misalkan jamak karena Muhammadun a'mamuhu, paman-pamannya. A'mamuhu apa di sini? Maridu, jamaknya mardo. Jamak taksir. Iya, mardo. Allah mashfi mardona. Sering kita di kondisi seperti ini ya. Ya Allah, sakitkanlah orang-orang yang sakit. Ya Allah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Allah mashfi mardona. Orang yang sakit antara kita. Wa mardol muslimin. Mardo. Maridun, maridoni, mardo. Kembali ke bab kita. Jadi seperti ini Pak. Karena Muhammadun abuhu maridun. I'rabnya Muhammad isim kana. Isim kana marfu dengan dhammah. Kalau di i'rab ini abuhu mubtada marfu dengan wawu karena asmaul. Ini khabar mubtada marfu dengan terus kita i'rabnya ini yang menjadi pembahasan kita. Abuhu maridun mubtada khabar. Kalau jenengan enggak memerinci seperti itu enggak apa-apa. Langsung jumlah ismiyah fi mahalli nas bin khabar. Iya, khabar kana. Jumlah ismiyah fi mahalli nas bin khabar kana. Ini kalau di imtihan nilainya Pak, khabar kana 3, fi mahalli ismin 3. Nah, nilainya. Kalau fi mahalli gitu. Jadi seperti itu caranya. Jadi kalau di buku kana syita'u barduhu syadidun. Ini contohnya kan syita itu apa? Musim dingin itu apa? Dinginnya sangat sekali. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, nggak usah letterlek seperti ini, Pak. Musim dingin itu sangat dingin banget. Kan gitu. Intinya ya sesuai banget bahasa kita.
Sangat dingin sekali musim dingin itu sangat dingin sekali ya. Kalau ini Muhammad itu bapaknya sakit ya. Atau yang enak bapaknya Muhammad itu sakit ya. Jadi seperti itu. Kalau terjemahan bebas dengan bahasa kita, yang penting tidak keluar dari apa? Dari makna. Nah, takut nanti disalahkan, viral ya. Banyak ustaz disalahkan karena salah baca. Padahal maknanya nggak berubah, cuma salah baca 4 lembar, 5 lembar, salah 2, 3 sampai di ya lain lah kalau tujuannya nasihat dengan tujuannya lain. Ya, kembali ke sini. Jadi seperti itu caranya, Pak. Seperti itu caranya. Mafhum? Bisa dipahami? Berarti tinggal ditanya. Nah, tinggal ditanya insyaallah. Nah, nanti bisa divariasi, kananya diubah, isim kananya apa, jamak muannats, jamak mudzakkar salim apa. Baik, kita sekarang masuk ke contoh dari jenengan dari cara pertama ini. Karena ada 2 cara. Atau 1 cara aja, Pak, seperti di buku. Banyak cara menuju. Oke, ini contoh pertama. Nah, contoh kedua, siapa ini? Atau Ana berikan contoh lagi yang agak berbeda. Misalkan perempuan di sini. Kanat sayyarat. Apa sayyarat? Mobil-mobil itu dulu, karena kanat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil-mobil itu dulu, mobil lama dulu, harganya mahal. Apa harga, apa mahal? Apa harga bahasa Arabnya? Saman, bisa si'run. Si'ru hadzal ma' rakhis jiddan, misalkan. Harga air ini murah banget ya. Samanu hadza rakhis ya. Kalau mahal, gholin, isi mangkus. Gholin, ya. Karena sayyaratu, ada yang jawab rakhis jenengan. Oke, jenengan. Monggo Mas, lanjutkan. Mobil-mobil itu dulu harganya mahal, kayak sekarang mobil-mobil Mercedes. Oke. Samanuha ghaliyatun. Oke, ini jawaban beliau. Betul atau salah? Betul atau salah? Lainnya? Mungkin ada yang mau membenarkan atau menyalahkan? Betul, Mas? Bapaknya betul? Betul nggak, Pak? Saya tanya, Pak. Kenapa, Pak? Apa? Iya, hanya saya. Jadi seakan-akan kan itu sayyaratu samanu sayyarah begitu. Ghaliyatun. Kenapa kok pakai tak marbutoh, Pak? Yang mahal apa, Pak? Yang mahal harga atau mobil? Harganya mobil atau mobil? Di sini, Pak ya. Ya memang mobil pernah. Oke? Ini mubtada, ini khabar kecil, ini jumlah ya. Benar enggak ghaliyatun? Ini khabarnya mana? Harganya mahal. Harga ini
Mudzakkar muannas. Mudzakkar muannas, enggak ada mudzakkar muannas. Nggih, mudzakkar muannas. Mudzakkar. Berarti di sini betul atau salah? Salah. Yang benar? Go Goliyun, kurang tepat. Golin isi mangkus. Ya, jadi golin jiddan. Nah, bisa kan? Golin. Loh kok majrur, Pak? Fi mahalli nasbin. Ya. Ini yang fi mahalli nasbin, jumlah ismiyah ini ya. Ya. Kenapa ini kok golin? Isim mangkus. Jadi di sini nih seharusnya itu gholiyun begitu, Pak. Seharusnya gholiyun, tapi di sini ya-nya enggak ditampakkan, enggak dimunculkan karena lisannya orang Arab sakil katanya, berat. Lisan kita enggak ya. Orang Arab berat, beda lisan. Gholin. Nah, golin. Jadi jumlah ismiyah ini sebagai kabarnya. Oh iya, kalau untuk hunna, kalau jamaknya akil nggak apa-apa. Fatimat, mudarrisat, ya. Jadi kalau jamak taksir atau apa muannas salim tapi nggak akil, rata-rata pakai mufrad muannas. Sayyarot, to'irot, begitu. Atau iratu misalkan torot, biasanya gitu. Torot atau apa ya torot ya. Enggak torotna ya kalau hunna ya. Jadi pakai ini. Seperti itu. Nggih? Iya, isim isyarah juga begitu. Nah, jadi hadhihi. Nah. Nggih. Moga. Gimana? Oh, oke. Karena tisayyaro sama luha gholin. Nah, sekarang tinggal jenengan, Mbak, yang buat. Ana bahasa Indonesia, jenengan bahasa Arab. Kelas ini warnanya putih. Atau bukan warna. Kelas ini apa ini? Ini yang bernyala, lampu. Kelas ini lampunya ada berapa, Pak? Ada 5, ya. Kelas ini lampunya ada 5. Yang jawab yang paling belakang. Oke, paling belakang. Terus contoh yang kedua, 2 orang aja yang jadi korban. Bapak E. Oke. Nahu itu gurunya Ustaz Lutfi. Jangan bingung, Pak. Ada yang lebih mudah aja. Air itu harganya murah. Air itu harganya murah. Oke, monggo. Tadi yang nomor pertama. Ini kita contohnya kana-kana terus ya. Setelah ini yang fi'il amr lah atau fi'il mudhari. Biar enggak terlalu asing. Oke. Tadi contohnya apa? Kelas ini lampunya 7. Oke, monggo. 5. Oke, monggo. Kana dulu, oke. Gini. Kana formulanya gini, kana kelas. Jangan pakai fi. Ini isim kana ini. Kanal faslu. Oke. Kalau enggak atau terlalu cepat bilang, Pak. Karena nanti kalau
numpuk nggak bisa nih ke belakang tambah angin ya. Oke. Kanal faslu, oke. Apa lampu? Mindil. Mindil itu tisu. Misbah. Nah, kanal faslu, misbah, domirnya misbahuhu. Kanal faslu misbahuhu. Khamsatun apa khamsun? Karena bisa khamsun, bisa khamsatun. Kenapa milih khamsun enggak khamsatun? Karena yang mudzakkar apa? Iya, lampu ini mudzakkar. Nah, tapi kalau jenengan masobih, khamsatun ya. Kalau misbah mudzakkar khamsun. Ini jumlah ismiyah fi mahalli nasbin khabar kana. Seperti itu, Pak. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Oh, yang kedua. Monggo, Pak. Tadi contohnya apa? Salam. Air itu harganya murah, nggih. Kanal ma'u nggih. Samanuhu rohisun. Kanal ma'u samanuhu rohisun. Iya, seperti itu, Pak. Nah, dan perlu jenengan ketahui juga, Pak, ini kan khobar apa ini? Khobarnya mubtada kecil ya. Ini juga khobar mubtada kecil. Ini khobar mubtada kecil. Ini khobar kecil ini, Pak. Khobar mubtada kecil nih, yang mubtada dan khobar ini jumlah isim ya. Jenengan bisa rubah, Pak. Bisa rubah dengan syibhul jumlah ya, enggak apa-apa. Kan jenengan pelajari kan khobar itu kan bisa sebagai dari syibhul jumlah. Karena Muhammadun abuhu fil fasli bisa. Jadi apa? Bisa divariasi. Kalau ini kan bentuknya khobar apa ini, Pak? Khobar dari isim dohir atau isim mu'rab istilah saya ya. Ini jenengan bisa dirubah dengan apa? Syibhul jumlah. Karena Muhammadun abuhu fil fasli, karena Muhammadun abuhu ila Surabaya. Jadi seperti itu. Karena yakunu Muhammadun abuhu, tinggal dirubah. Asbaha bisa. Laisa juga bisa. Laisa Muhammadun abuhu maridun. Jadi seperti itu. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari juga bisa. Fi'il amr bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Tadi kan Anda bilang bukan hanya fi'il madinya saja. Ini dirubah karena yakunu bisa. Fi'il amr juga bisa. Apa fi'il amrnya? Kun. Fayakun. Kun fayakun. Oh iya, Anda belum sempat nyinggung. Kana yakunu kaunan kainun kun. Ini kan fi'il. Bentuknya fi'il, Pak ya dia ya. Fi'il ya. Dia itu membutuhkan isimnya dan khobarnya. Tetapi perlu jenengan ketahui terkadang meskipun ini jarang, karena itu menjadi seperti fi'il biasa. Menjadi seperti fi'il biasa. Kalau ini bukan biasa ini, Pak. Ini di luar kebiasaan. Kenapa kok di luar kebiasaan? Karena di sini fi'il, kok butuh isim kana dan khobar kana. Ini luar biasa ini. Di luar kebiasaan dia. Karena fi'il biasanya hanya butuh fa'il. Nah, ini karena ini terkadang dia itu menjadi fi'il biasa. Jadi membutuhkan fa'il saja. Gak usah kita bahas biar gak nyabang ke sini. Nanti
Jangan mikir ini nanti ini lupa bahas ini. Karena tadi Anda nyinggung kun fayakun itu fiil kana yang dia itu biasa. Kun jadilah fayakun jadilah. Itu enggak ada isim kana, enggak ada khabar kana, di situ adanya fa'il. Kembali ke tadi kana fiil amrnya, Pak. Kalau fiil amrnya berarti bentuknya kun. Jadinya kun anta ya. Apa ini nyanyian atau nasyid ya? Kun anta, anak kecil kok kun anta apa kun anta? Kun anta itu apa irobnya, Pak? Itu karena biasa itu, Pak. Kun anta itu karena biasa. Jangan dianggap kun anta bentuknya kayak gini, padahal yang tahu karena Muhammadun kok ingat. Kun anta itu biasa. Jadilah kamu seperti dirimu. Nah, kun. Nah, kalau kun artinya kan jadilah ya. Bisa seperti ini, bisa juga. Misalkan kun apa, Pak? Kun apa? Atau nggak usah dibahas aja lah. Nanti jenengan takut ke sini apa? Pecah ke sini. Fokus ke sini aja. Karena atau yakunu, nggak usah isim fa'ilnya kainun atau fi'il amrnya. Yang seperti ini aja. Nah. Ada pertanyaan, Pak? Itu cara pertama, Pak. Lanjut yang kedua ya. Karena cara kedua kok yang kedua. Cara yang kedua mudah, Pak. Cara yang kedua mudah. Cara kedua Anda taruh di sininya. Contohnya dari sini aja ya. Kalau ini kana Muhammadun abuhu maridun. Cara kedua tetap kana Muhammadun. Di sini ini isim kana, di sini khobar kana dari mubtada dan khobar. Cara yang kedua ini mudah. Di sininya, kalau di sininya kan sebutkan sesuatu yang berhubungan dengan ini dengan menyebutkan domir. Kalau di sini dengan mudah sebutkan domirnya ini. Muhammadun apa domirnya? Huwa. Begini. Muhammadun huwa maridun. Hanya ngubah domir. Ngubah domir. Kanat sayyaratu. Kalau nomor 2, kanat sayyaratu hiya Gholin atau gholiyatun? Ya, di sini jadi gholiyatun, di sini gholin. Kenapa? Karena di sini hiya. Jadi gholiyatun. Kalau sini kan al-faslu huwa, kan al-faslu huwa kabirun misalkan, wasi'un misalkan. Jadi seperti itu. Nah, mudah insyaallah. Mudah insyaallah, Pak. Kalau bicara masalah rumus, formula, mudah, Pak, insyaallah. Nah, praktek itu. Nah, praktek rodo angil awal-awalnya aja. Awal-awalnya. Nah, karena masih banyak keterbatasan, mufradat masih sedikit, terus iya banyak hal. Lanjut yang kedua. Nah, nggak ada pertanyaan, G? Yang kedua, Pak, dari jumlah fi'liyah. Dari jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah juga mudah, Pak. Nah,
Jumlah fi'liyah itu adalah fi'il fa'il ya. Jumlah fi'liyah itu adalah fi'il dan fa'il. Atau mungkin masih nulis silahkan. Soalul awal ma awalud du'a yabda'u bihin nasyid. Ngajar online seperti ini, Pak. Santri kalau nggak suruh nulis dan suruh menyerahkan rekaman, apalagi ngajar bahasa Arab, rasanya kurang apa? Membuat mereka praktek ya. Kalau hanya di Google Form, ngasih materi Google Form, nggak usah didengar materinya, kadang Google Form udah dijawab duluan. Sekarang lagi bahasa Arab sangat terbatas komunikasinya, jadi kadang anak minta biar mereka nulis kembali, diterjemahkan sendiri, direkam juga. Kasihan, karena kalau hanya simpel-simpel saja, kasihan, dapatnya sedikit. Angkatan pandemi ini sangat minim ya. Ilmu yang mereka dapatkan. Bayarnya nggak murah Pak ya kalau pondok itu. Insyaallah. Ya mungkin jenengan tahu punya anak. Baik, sekarang lanjut Pak ke yang kedua, yaitu yang dari jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ya apa di sini aja. Yang dari jumlah fi'liyah itu simpel. Kuncinya adalah di tasrif. Nah, insyaallah kalau tasrif lumayan, insyaallah lebih mudah. Nah. Nggih, monggo. Oh iya, kanat sayyaratu kanal faslu nggih. Kanal faslu nggih. Misbahuhu khom. Nah, di sini khamsun apa khamsatun? Ada A khamsun, B khamsatun, Pak ya. Misalkan seperti ini. Ini kan isim kana Pak ya? Nggih. Khobar kananya kan ini semua nggih. Mubtada sama khobar nggih. Jumlah ismiyah ini kan. Sampai sini bisa ngikuti nggih. Kan al-faslu kelas tersebut lampu kelas ya. Misbahuhu nya kembali ke kelas. Lampunya 5. Ya Pak ya. Nah, 5 ini kan khobar. Nggih. Khobarnya siapa? Khabarnya misbah. Misbah ini mudzakkar muannas. Kan lampunya 5. Yang 5 ini apa? Lampu apa gelas, Pak? Lampu. Nah, jangan bingung, khamsun apa khamsatun? Ini kan mubtada, ini khabar nggih. Kan harus sesuai ininya apa? Jenisnya. Nggih? Misalkan al-qalamu maksurun. Nggih. Al-mimsahatu maksuratun. Muhammadun imun. Fatimatu imatun. Kan harus sesuai jenisnya nggih. Oh, jenengan terjebak di sini. Oh, itu nanti kalau susunannya lain.
atau nanti di pembahasan yang terakhir kita kemarin terakhir ya. Oke. Ya dan madu itu harus kebalik apanya? Oh gitu. Iya. Iya iya, benar. Kalau yang dihitung di belakangnya hitungan iya, itu berlaku kaidah itu. Tapi karena di sini mubtada khobar enggak berlaku. Nah, jadi di sini jawabannya apa, Pak? Kenapa khamsun? Oke, misbah mudzakkar. Oke, jazakallahu khair. Lainnya? Oke? Ada nggih? Lanjut. Mana tadi? Belum mana tulis ya? Belum mana tulis. Yang kedua dari jumlah fi'liyah. Karena Muhammadun lagi. Nah. Karena Muhammadun isim kana. Khobar kana dari jumlah fi'liyah. Muhammad itu jenengan kasih fi'il. Muhammad, kenapa Muhammad? Jenengan kasih fi'il. Apa fi'ilnya Muhammad? Apa pekerjaan Muhammad? Banyak. Berdiri, makan, tidur, dan lain-lainnya. Belajar itu kan fi'il semua, Pak. Yadrus, yajlis. Pakai madi atau mudhari silahkan. Darosa, yadrus. Jalasa, yajlisu. Akala, ya'kulu. Ro'a, yaro. Nadhara, yanduru. Doroba, yadribu. Yamshi, masya yamsi. Zaro'a, yazra'u. Banyak sekali. Sakoto, yaskutu. Sakata, yaskutu. Banyak sekali. Jenengan pelajari ada berapa wazan ini? 20 berapa wazan? Ya itu kan fi'il kabeh, Pak. Tinggal jenengan masukkan sini. Misalkan doroba yadribu. Muhammad itu apa? Yadribu. Karena fi'ilnya muta'addi, jangan kasih maf'ul. Atau jangan pakai muta'addi dulu, lazim dulu. Muhammad itu apa? Berdiri misalkan. Apa berdiri? Oh, fi'il, Pak. Fi'il. Yaqumu. Betul. Okay. Khobar kana dari jumlah fi'iliyah. Ini jumlah fi'iliyah ini, Pak. Fi'il. Mana fa'ilnya? Iya, dhamir mustatir ada fa'ilnya. Jadi jangan anggap loh, Ustaz katanya jumlah fi'iliyah, kok cuma fi'il doang? Nah, di sini ada dhamir. Ada dhamir. Setiap kali jenengan mendapati fi'il pasti di sana ada jumlah. Nggih? Madi, mudhari, amr pasti ada jumlah. Setiap kali jenengan dapati fi'il pasti ada jumlah. Kebalikannya, setiap kali jenengan menemukan isim belum tentu ada jumlah ismiyah. Jadi jumlah fi'iliyah itu lebih apa? Lebih mudah, lebih simpel. Okay. Tapi biasanya susahnya nyari fa'ilnya itu. Kalau fa'ilnya di sini, ya Muhammadun enak. Kalau fa'ilnya di belakang, wah itu. Jadi kita ulama banyak kayak gitu. Nah, karena Muhammadun yaqumu. Nah, jadi ini khabar kana fi mahalli nasbin. Fi'il lazim. Fi'il muta'addi. Karena Muhammadun yadribu. Muhammad itu memukul. Siapa yang dipukul? Zaidan misalkan atau Kalban yang biasanya. Mana khabar kananya? Yadribu Zaidan atau yadribu saja? Ya, jenengan gini kan semua enggak apa-apa. Jadi fi'il, fa'ilnya mustatir, terus sama maf'ulnya jumlah fi'ilnya sebagai khabar kana. Enggak apa-apa begitu. Atau jenengan sampai idribu enggak apa-apa. Yang penting jumlah fi'ilnya ini yang penting. Fi'il fa'il ini. Kalau tambah lagi Zat biar rodo apa Zat? Karena Muhammadun yadribu Zaidan al-an misalkan. Tambah sekarang, enggak apa-apa. Biar contoh itu enggak apa? Ya, enggak sedikit-sedikit, yang murah aja, Pak ya. Enggak mahal-mahal. Tambah lagi Muhammad memukul Zaid sekarang depan rumah misalkan. Enggak apa-apa, Pak. Amama
bait, misalkan. Sama ini, sama Mahmud misalkan. Mahmud tambah panjang, Pak. Iya, kalau jenengan mendapati jumlah yang panjang kayak gini, biar nggak bingung, itu sebenarnya kalau dirinci, dipretelin, anunya itu Pak ya, usulnya, pokoknya itu kalau nggak jumlah fi'li ismiyah, lainnya itu hanya pelengkap. Makanya kadang kita itu ketika masuk di kitab, mumet paragrafnya panjang banget ya, udah mumetnya duluan, sugesti mumet duluan. Enggak, sebenarnya kalau dipretelin itu simple, cuman pretelin ini memang butuh apa? Butuh pertama ya butuh keadaan sederhana dan sering praktek. Karena iya sering praktek Pak. Karena dulu ya fasenya atau marhalahnya ya sama seperti jenengan Pak, belajar gimana ya kok baca berlipat-lipat, berlembar-lembar, ketika disuruh sama ustadz gitu baca satu muka kok nggak pernah terpleset satu harokat salah gitu, kok bisa kayak gitu ya. Ya kalau kita yang pikirkan seperti dia dan kita masih tahap awal ya nggak masuk akal menurut kita, nggak kebayang gitu. Karena dia kan porsinya ya ibaratnya kalau manusia ya makannya sudah makan apa? Nasinya nasi. Iya, kalau ini kan masih bubur mungkin gitu Pak. Jadi masih belajar mencerna. Sama Pak. Nah, belajar mencerna. Nah. Intinya jalani. Awaluha so'bun wa akhiruha sahlun. Awalnya susah, akhirnya mudah ya. So'bun terus. Nah. Karena Muhammadun yaqumu, karena Muhammad yadribu Zaid al-an'amul bait. Kalau di buku contohnya manfakka ya. Manfakka. Itu manfakka saudarinya. Artinya apa? Manfakka tidak. Manfakka itu artinya terus menerus ya. Sering atau itu terus menerus. Nah, sama dengan mazalah lah. Nah, jadi nerjemahkannya orang yang bersedih itu tidak selamanya menangis, begitu. Manfakka artinya apa? Terus menerus. Manfakka kalau nggak salah terus menerus. Nah, sama dengan mazalah. Mazalah, mafatiha, mabariha. Senantiasa. Jadi nerjemahkannya orang yang sedih itu senantiasa apa? Menangis. Nah, manfakkal hazinu ya bagi. Nah, ini udah jam 5 lebih. Nah. Contoh. Murid itu tidaklah tidur di kelas. Jangan pusing, Pak. Nah, ini Anda nerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Cuman nanti pakai sadarinya apa? Nah, tidaklah murid itu tidur di kelas. Pakai apa? Laisa. Baik, Anda tanya, jenengan Mas. Sinten Mas? Mas Ismail. Monggo. Di bahasa Arabin. Anda tulis saja. Biar semakin ada gambaran, oke? Okay? Laisat tolibu, bagus. Yanamu fil fasli. Iya benar. Mana khabarnya? Yanamu. Nah, yanamu khabarnya. Jadi fi mahalli nasbin. Raf'in atau nasbin? Nasbin mansubatul asma kita, Pak. Nah, lanjut. Misalkan contoh lain. Ustadz itu senantiasa berdiri di kelas. Ustadz itu senantiasa berdiri di kelas. Senantiasa Ustadz itu berdiri di kelas, begitu maksudnya. Yang jawab jenengan. Senantiasa apa? Saudaranya kana? Manfakka
Oke. Yakumu fil fasli. Lanjut. Nah. Allah senantiasa memberikan rezeki kepada seluruh hambanya. Bagus contohnya Pak. Jangan takut Mas, nanti ditanya. Allah itu senantiasa memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Yang jawab Pak Zainal. Oke. Man fakka Allahu mazala, pakai mazala aja. Mazala Allahu yarzuku rozaka yarzuku, itu memberikan rezeki, itu langsung, tidak butuh kepada fiil, tidak butuh kepada huruf jar. Yarzuku rozako, wallahu yarzuku may yasha, mannya sebagai maf'ul bih. Berarti contohnya enggak usah fil abdi. Allah mazalallah yarzuku abdahu, ya, hambanya, ya. Kalau makhluk berarti makhluqatihi begitu. Mazalallah yarzuku abdahu ila yaumil qiyamah misalkan. Ada pertanyaan? Mudah nggih? Mudah insyaallah Pak. Mudah insyaallah. Di buku contohnya manfakal hazinu ya beki. Nah, terus ada catatan di bawah itu wasatati dirasatul faqrah jim kata beliau. Dan pembelajaran faqrah poin atau paragraf yang jim ini akan datang inda syarhil jumlah wa makaniha, ketika akan menjelaskan tentang jumlah dan wa makaniha minal i'rab dan kedudukannya di dalam i'rab fil babir rabi'. Nah, jadi sebenarnya ini Pak, pembahasan ini nih jumlah ismiyah dan fi'liyah ini nanti ada di bab yang keempat di buku ini. Buku ini akan dibahas secara terperinci. Nah, nanti di judul jumlah-jumlah yang memiliki i'rab. Ini kan jumlah Pak ya? Ini kan jumlah kita ini kan? Jumlah fi'liyah memiliki i'rab. Ini jumlah ismiyah yang memiliki i'rab. Ini jumlah fi'liyah kedudukannya sebagai khobar laisa memiliki i'rab. Ini jumlah ismiyah kedudukannya sebagai khobar kana memiliki i'rab. Nah, karena ada jumlah yang tidak memiliki i'rab. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tetapi tidak memiliki i'rab. Nah, kalau ini adalah jumlah yang memiliki i'rab, ini salah satunya. Dan banyak. Nah, dan enggak nyampe Pak ya. Pertemuan kita kemarin enggak nyampe ke situ ya. Enggak nyampe. Hanya di tahun pertama kita nyampe. Angkatannya Abulia itu dapat banyak dulu. Jadi mereka semangat dan memiliki modal. Dulu itu angkatan mereka paling banyak kayaknya. Anak sampai usrup di belakang itu juga selesai. Mungkin karena awal-awal jadi panas, jadi semangat. Dan ustaznya juga semangat. Nah, tapi cepat. Tapi mereka karena memiliki modal, memiliki basic, jadi bisa cepat juga. Nah, ya sesuai keadaan aja Pak. Yang penting paham, masuk. Nggak usah terlalu cepat, patas nanti ketinggalan ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Alhamdulillah pembahasan yang pokok-pokok udah selesai Pak. Pembahasan nomor 1 dan nomor 2 ini yang penting. Nah, nomor 3 ini pembahasan tentang khobar kana muqaddam. Khobar kana muqaddam. Biasanya khobar kana itu di belakangnya isim kana ini. Ini kan khobar kana. Ada di belakangnya isim kana. Ini juga khobar kana di belakangnya isim kana. Nah, nomor 3 ini khobar kana muqaddam didahulukan dari siapa? Dari isimnya. Ini poin nomor 3. Ternyata dalam bahasa Arab ada pembahasan khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Jangan takut dengan istilah Pak. Kayak khobar muqaddam kayak angin. Enggak, cuma sekadar bahasa Arab aja. Khobar yang didahulukan. Khobar muqaddam, mubtada, muakhor. Iya. Ini pembahasannya itu Pak. Nah, cuman di sini dimasuki oleh kana. Nomor 3. Ada yang baca. Kata beliau, ya juzu, boleh takdimu khobari kana. Boleh mendahulukan khobar kana.
atau khobar kana itu boleh didahulukan. Ada syaratnya. Ada SK-nya ya, berlaku ya. Apa syaratnya? Mudah syaratnya. Apabila khobar kananya itu apa? Syibul jumlah. Pertanyaannya ke Bapak yang di pojok. Oke. Terlewatkan terus. Khobar kana yang dari syibul jumlah itu nomor berapa, Pak? Poin yang mana? Khobar kana yang dari syibul jumlah itu poin nomor berapa? Bismillah. Poin nomor 2 yang ba, iya. Jadi fokus ke situ, Pak. Poin ba. Jadi jangan lihat poin alif dan poin jim. Nah, jadi poin yang ba. Khobar kana dari syibhul jumlah itu bisa dikedepankan. Syaratnya itu. Yang kedua, wasmuha ma'rifatan. Nah, ini syarat kedua. Isimnya harus ma'rifat. Isimnya siapa? Isimnya kana. Nah, isimnya kana. Nah, tulis simpel nih. Khobar kana boleh didahulukan kalau khobarnya itu dari syibhul jumlah dan isimnya ma'rifat. Berarti asalnya begini. Kana Muhammadun fil fasli. Ini isim kana, ini khobar kana. Isim kananya di depan, khobar kananya di belakang. Nah. Khobar kananya syibul jumlah, isimnya ma'rifat. Kalau seperti ini, Pak, itu boleh ditukar. Jadi tukaran boleh. Boleh tuh ya juzu. Berarti jadinya kana fil fasli Muhammadun. Nah, seperti ini. Jadi boleh. Ya, Pak? Boleh. Oke. Jadi boleh, bisa di depan, bisa di belakang. Bisa di belakang, bisa di depan. Bisa tukaran. Nah. Kana Muhammadun fil fasli. Hanya begitu aja, mudah nggih? Contoh di buku. Mithlu pakai asbaha. Asbaha fi hayratin al-kaslanu wal muhmilu. Asbaha fi hayratin al-kaslanu wal muhmilu. Ana nerjemahkan dari subjeknya ya. Orang yang malas itu dan muhmil itu yang enggak perhatian ya. Apa artinya? Lalai. Orang yang malas dan lalai itu menjadi kebingungan. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara bebas. Kalau letterlek, menjadi kebingungan orang yang malas dan lalai itu. Asbaha fi hayratin al-kaslanu wal muhmilu. Mafhum nggih? Mafhum? Ana tanya, mafhum Mas? Insyaallah. Itu asalnya kalau yang seperti ini gimana Mas? Asalnya? Asbaha. Naam. Kaslanu wal muhmilu fi hayratin. Asalnya begitu, Pak. Asbahal kaslanu terus dikasih ataf wal muhmilu fi hayratin. Asalnya seperti itu. Asalnya seperti itu. Nah. Contoh lain. Guru itu berada di dalam mobil. Guru itu berada di dalam mobil. Di bahasa Arabin. Tapi di khobarnya di muqaddam. Mas Ragil ya. Kana fi sayyarati al-mudarrisu. Ya, kana fi sayyarati al-mudarrisu. Nah. Di buku
asbah fi hayratin al-kaslan wal muhmilu fi hayratin jarun wa majrurun khabaru kana muqaddam. Kurang itu Pak. Kurang fi hayratin jarun wa majrurun khabaru kana muqaddam fi mahalli ini yang penting. Fi mahalli nasbirnya itu yang penting. Jenengan tambahkan. Al-kasran ismu asbah muakhkharun, tambahkan juga Pak. Marfuun ya. Nah. Lanjut. Lanjut yang keempat, masih hampir sama dengan pembahasan yang ketiga ini Pak, nomor 4 ini. Pembahasan mendahulukan apa? Khobar kana yang berbentuk syibhul jumlah. Tapi ini wajib hukumnya. Wajib. Kalau ini hukumnya apa? Boleh di depan, boleh di belakang. Nah, ini Pak, hukumnya menjadi wajib di sini. Kalau ininya, iya hanya begitu aja Pak. Ini bisa di depan, hukumnya boleh. Karena dia syibhul jumlah. Kedua, isim kananya ma'rifat. Kalau isim kananya nakiro. Kalau isim kananya nakiro, ini di sini wajib. Apa kalau nakiro? Tolibun misalkan. Kana tolibun fil fasli. Jangan mendapatkan seperti ini. Ini isim kana. Ini nggak boleh di depan. Wajib di belakang. Kenapa? Karena ini asalnya kan mubtada Pak ya. Mubtada itu harus ma'rifat. Kalau nakiro kalah sama khobar. Khobarnya harus di depan. Kan begitu ya, jangan pelajari. Iya sama. Ketika seperti ini harus di belakang. Ini salah. Karena fil fasli tolibun. Jadi seperti itu. Karena fil fasli tolibun. Ini pembahasan kita yang nomor 4. Anda langsung ke contoh biar cepat. Kita baca yang di buku. Yajibu taqdimu khabari kana. Wajib mendahulukan khabar kana. Idza kana syibha jumlatin. Kalau khabar kananya itu syibhul jumlah. Wasmuha. Nah. Dan isimnya nakirah. Jadi tetap syaratnya syibhul jumlah. Bedanya di sini nakirah. Mislu. Kana fil kubi ma'un. Di gelas itu apa? Ada air. Fil kubi khabaru kana muqaddam lianna ismaha nakirah. Maaf nggak bisa lama ini. Sering-sering praktek, apalagi yang sudah selesai kelas 2 kemarin, sering praktek apa? Baca kitab. Ada pelajarannya, Ge? Oh, di takmil ya, alhamdulillah. Ya, sering praktek. Nah, biar kaedahnya langsung praktek. Ibaratnya udah dapat kunci, ya kunci itu mungkin ya selama setahun belajar, mungkin giginya ada yang belum pas, kan harus sering dicari-cari kan ya. Nanti ketika udah sering praktek langsung tek, dapat dah. Ketemu apa ilmu, ada ilmu tafsir, ilmu ushul fikih, ilmu apa. Eman kalau capek, Ana sangat menyayangkan sekali kepada teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan ada yang lebih. Setelah lumayan bisa, meskipun nggak harus ini Pak, nggak harus benar-benar 100% kaidah nahwu soruf sampai ila yaumil qiyamah, jangan Pak. Kan tujuannya apa? Pengen ilmu syar'i. Kan ilmu syar'i ini kan hanya miftah, ilmu alat untuk membuka. Eman kalau sudah bisa anggap 70%, 75%, 80%, nggak harus nunggu 100%. Kalau harus nunggu 100% ya jenengan nggak akan selesai nahwu soruf itu Pak. Doktor nahwu soruf itu sampai ujung mana nggak selesai. Tujuan kita ilmu syar'i dipakai untuk kelas setelahnya untuk ilmu syar'i dan sering praktek nanti akan nyantol kaidah-kaidah ini. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi awaluha sahlun, akhiruha kebalik Pak ya. Awaluha sa'bun, akhiruha sahlun. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.